Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini, di podcast virtual ketiga ini, tema yang kita bahas pada sesi ini tentang kisah inspiratif dari kakak beradik yang kecil-kecil sudah berprestasi, malang melintang, dan berpengalaman di dunia perlombaan robotik ini. Mungkin sudah tidak asing lagi kali ya, karena di layar kaca pertelevisian dan acara-acara lainnya juga sering diundang untuk berbagi cerita dengan seluruh anak Indonesia. Yuk coba kita gali dan lebih jauh kenalan dengan tiga sosok narasumber ini yang masih belia, sudah ukir juara di masa mudanya. Oke, langsung saja dipersilakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syifania Fariela, biasa dipanggil Ais. Usiaku sekarang 8 tahun. Perkenalkan, nama saya Afisena Raitullah Sidik, biasa dipanggil Afe. Umurku sekarang 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Syarul Zalfa Nadia, biasa dipanggil Ocha. Sekarang 14 tahun. A few moments later. Oke, terima kasih atas perkenalannya ya, Ais, Afe, dan Ocha. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Ais, Afe, dan Ocha, coba ceritain ke teman-teman penonton video ini, robotik itu apa sih? Kegiatannya ngapain aja? Dan sudah buat apa aja nih? Kalau Afe, bagaimana? Kasih robotik, teman-teman ada yang tahu nggak robotik? Robotik adalah kegiatan belajar robot di luar jam belajar. Belajarnya di hari Sabtu. Aku sudah pernah membuat robot rangkaian lampu robot mobil yang disambung dengan motor DC. Terakhir, aku membuat kapal amfibi menggunakan polyfoam bertenaga matahari yang insya Allah akan ikut final di Marlasah Robot Competition tahun 2020. Doakan ya, semoga menang. Kalau Ais? Aku ikut ekskul robotik sejak kelas 1. Belajarnya pada hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Aku diajarin aplikasi Stretch, membuat gambar animasi, diajarin juga menyusun dan merangkai komponen. Aku sudah pernah membuat animasi ayam melawan gajah loh. Membuat robot mobil dari stik es krim yang dipasang motor DC. Terakhir, aku membuat kapal amfibi menggunakan polyfoam bertenaga matahari yang insya Allah akan ikut final di Madrasah Robotic Competition tahun 2020. Doakan ya, semoga menang. Kalau Ocha? Robotik itu apa sih? Nah, buat yang belum tahu apa itu robotik, robotik itu kegiatan yang memadukan berbagai disiplin ilmu, khususnya mekanik, elektronik, dan komputer. Nah, perpaduan mekanik dan elektronik ini bisa terciptanya robot-robot sederhana yang memiliki baik manfaat hiburan atau yang lebih serius lagi untuk membantu berbagai bidang, misalnya bidang industri. Kegiatannya ngapain aja? Kegiatan yang dilakukan pas belajar robotik ini adalah belajar merangkai komponen menggunakan lem tembak, menyambung kabel menggunakan solder, membuat proyek-proyek sederhana, menjalankan atau memainkan hasil rangkaian yang sudah kita buat tadi. Udah pernah buat robot apa aja sih? Nah, aku udah pernah buat banyak robot ya. Jadi robot pertama itu robot soccer. Jadi robot ini robot yang main bola yang kita operasiin pakai remote. Nah, robot soccer ini juga bisa bergerak secara otomatis. Jadi kita program dulu untuk bisa bergerak maju, mundur, kanan, kiri, nendang bola. Tuh. Ada robot sumo. Jadi robot ini robot yang saling berlawanan di arena. Jadi dorong-dorongan, yang jatuh duluan berarti kalah. Robot sumo ini juga ada yang pakai remote, ada juga yang otomatis. Kemudian ada mesolving.
Jadi robot mass solving ini adalah robot yang harus kita program untuk mengikuti garis hitam agar bisa mencapai garis finish. Ada kren otomatis. Kren otomatis ini kren yang dapat bergerak otomatis untuk dapat membantu manusia mengangkat barang-barang yang berat yang nggak bisa diangkat sama manusia. Terus ada smart home, rumah pintar, dimana kita nyalain semua elektronik di sini menggunakan aplikasi. Misalnya, kita mau nyalain lampu kamar mandi, tinggal bilang, nyalakan lampu kamar mandi, matikan lampu ruang tamu, nyalakan TV, nyalakan kipas. Jadi semuanya serba menggunakan aplikasi, yang dimana aplikasi ini pakai Bluetooth atau Wi-Fi. Nah, kemudian ada robot cap batik otomatis. Robot cap batik otomatis ini yang saya bawa ke Korea, ke kategori robot kreatif. Jadi robot cap batik otomatis ini adalah robot yang bisa mengecap batik secara otomatis. Jadi semua prosesnya itu dilakukan secara otomatis, mulai dari mengecap kain dengan batik, mengeringkannya, melipatnya, itu semuanya serba otomatis. Ada roti bakar. Nah, roti bakar ini bukan robot yang memanggang roti ya, tapi roti bakar ini singkatan dari robot mitigasi bencana gempa dan kebakaran. Robot ini bisa mendeteksi keberadaan api, yang dimana nanti kalau udah kedeteksi adanya api, nanti api ini akan dipadamkan oleh kipas yang ada di atas robotnya. Juga bisa mendeteksi keberadaan manusia menggunakan sensor peer, yang dimana kalau misalnya udah mendeteksi keberadaan manusia, pintu belakang dari robot ini akan kebuka untuk memasukkan manusia ke dalam robotnya untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Tuh, jadi untuk mitigasi bencana. Kemudian ada jemuran pintar. Jemuran pintar ini yang bisa memasukkan dan mengeluarkan jemurannya secara otomatis. Jadi ada sensor panas dan air. Kalau misalnya mendeteksi, wah cuacanya ini lagi tarik, lagi panas, jadi jemurannya otomatis keluar. Nah, kalau misalnya udah mendeteksi gerimis, mendung, jemurannya otomatis dimasukin menggunakan tali yang udah disangkutin ke motornya yang bergerak secara otomatis yang udah diprogram. Wow, seru-seru ya kegiatannya, dan sudah banyak juga robot yang dihasilkan. Oke, lanjut ya Nah. Pertanyaan kedua yaitu, ceritain dong awal mulanya bisa suka robotik. Mungkin banyak juga nih yang belum pada tahu dan pengen tahu juga. Ave terlebih dahulu. Awal mula aku suka robotik karena Abi dan Umi saat aku masih kecil sering belikan aku Lego dan mainan kayu untuk dirangkai jadi mobil, jadi pesawat, dan jadi apa saja. Kemudian saat masuk TK, aku ikut lomba Break Speed, yaitu lomba cepat-cepatan berangkai robot, dan aku menang sejak saat itu. Aku ikut les robotik dan sering ikut kompetisi robot sampai sekarang. Kalau Uca? Awalnya bisa suka robotik itu gimana sih? Mungkin banyak juga yang belum ada tahu nih. Nah, awal bisa suka robotik itu karena sering nemenin adik Ave latihan. Karena adik Ave dulu yang ikut ekskul robotik di TK-nya. Jadi setelah sering lihat adik Ave latihan, ngerakit atau ngelihat dia nyusun dari barang-barang, misalnya dari stik es krim atau dari batu, terus jadi kepo, kayaknya seru juga nih. Nah, tertarik. Akhirnya ada satu lomba di situ dimana David tuh harus punya tim agar bisa ikut lomba itu. Itu pertama kali ikut lomba kita di Taman Mini tingkat nasional. Alhamdulillah dapat juara 1 kategori soccer robotik yang robot main bola. Nah, mulai dari situ tuh akhirnya sering ikut lomba bareng Ade, yang satu tim sama Ade, dan alhamdulillah sering menang juga. Kalau Ais? Awal mula aku suka robotik, aku mengikuti kakak-kakakku, Kak Ave dan Kak Ocha.
yang sudah sering menang lomba robot. Selain itu, Umi juga kalau hari Sabtu ngajar robotik di Madrasah Pembangunan dari pagi sampai siang. Ternyata ikut robotik seru loh, banyak teman. Kita kerjasama membuat robot rame-rame, latihan solder, menata dan menyambung pakai lem tembak. Seru deh. Kalau besok sudah tatap muka, pada ikut robotik ya. Oh gitu ya. Pasti teman-teman yang menonton dan mendengar video ini, beberapa belum ada yang tahu nih. Oke, sebelum lanjut, kita lihat dulu iklan berikut ya. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Pertanyaan ketiga. Prestasi apa saja yang sudah diraih dan pencapaian tertinggi yang sudah dicapai? Dari Ocha mungkin? Prestasi apa aja yang udah diraih? Untuk prestasi yang terbaru, alhamdulillah masuk Grand Final Madrasah Robotic Competition tahun 2020 kategori ASV, yang dimana nanti finalnya itu tanggal 6 sampai 10 Januari 2021. Kemudian ada medali perak atau juara 2 di Wonderful Indonesia Robot Challenge tahun 2020 kategori sumo auto, sumo otomatis. Kemudian ada medali emas ASEAN Robotic Day kategori ASV tahun 2019. Terus presentasi terbaik kompetisi robotik madrasah tahun 2019. Juara 1 robot kreatif WIRC Wonderful Indonesia Robot Challenge di Bandung tahun 2017. Kemudian juara 2 underwater dan sumo Wonderful Indonesia Robot Challenge di Bandung juga tahun 2017. Terus gold medal Solving International Islamic School Robot Olympiad di Jepang tahun 2017. Silver prize kategori soccer RC di Jepang juga. Gold prize coding mission di International Youth Robot Competition di Korea Selatan tahun 2016. Gold prize super math solving ASEAN Robot Challenge di Malaysia tahun 2016 dan gold prize soccer robotic Asia Youth Robot Olympiad di Singapura tahun 2016. Kalau Afif bagaimana? Prestasi yang terbaru, aku bersama adikku Ais, alhamdulillah masuk Grand Final Madrasah Robotic Competition tahun 2020 kategori ASV dan medali perunggu atau juara 3 di Wonderful Indonesia Robot Challenge 2020 kategori Sumo RC. Aku juga mendapat medali emas ASEAN Robotic Day tahun 2019 kategori Soccer Robot. Aku juga dapat penghargaan Best Engineering Skill Robotic di Malaysia tahun 2018 kategori ASV, medali emas kategori sumo dan medali perak kategori soccer pada International Islamic School Robot Olympiad di Jepang tahun 2017. Medali emas soccer robot ASEAN Youth Robot Competition di Singapura dan ASEAN Robot Challenge Malaysia. Kalau Ais? Prestasiku robotik. Aku belum banyak seperti kakakku bersama Kak Afe. Alhamdulillah masuk Grand Final Madrasah Robotic Competition
tahun 2020 kategori ASV dan medali perunggu atau juara 3 di Wonderful Indonesia Robot Challenge 2020 kategori Sumo RC. Aku juga mendapatkan medali emas Asian Robot Day tahun 2019 kategori soccer robot. Aku juga dapat penghargaan Best Engineering Stick Robot di Malaysia tahun 2018 kategori ASV, medali emas kategori sumo dan medali perak kategori soccer pada International Islamic School Robot Olympiad di Jepang tahun 2017, medali emas soccer robot Asian Youth Robot Competition di Singapura dan Asian Robot Challenge di Malaysia. 2 kata aja nih buat Ais, Ave, dan Ocha. TOP, BGT, top banget. Kecil-kecil berprestasi, sudah mengukir juara di masa muda. Alhamdulillah, semoga dapat terus menginspirasi seluruh anak Indonesia ya. Oke, next ya. Kiat-kiat atau usahanya apa aja nih waktu itu sehingga bisa mendapatkan prestasi-prestasi tersebut? Ave terlebih dahulu. Kiat-kiat atau usahanya apa saja tuh waktu itu sehingga bisa mendapatkan prestasi-prestasi tersebut? Usaha yang aku lakukan untuk mendapatkan prestasi seperti sekarang ini adalah selalu mendengarkan arahan pembina robotik dan belajar dari teman-teman robotika yang lain. Kalau Ocha? Usaha yang saya lakukan untuk mendapatkan prestasi seperti sekarang ini adalah selalu berusaha, mencoba, gagal, mencoba lagi, gagal lagi, mencoba lagi terus sampai berhasil. Selalu belajar dari kegagalan karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, kan sudah dikasih bocorannya tuh. Semoga bermanfaat bagi yang mungkin baru mengawali keikutsertaannya di dunia robotik. Pertanyaan terakhir nih nak, Ais, Ave, dan Ocha, pesan-pesan atau motivasi untuk teman-teman Ais, Ave, dan Ocha. Ais terlebih dahulu. Pesan saya untuk teman-teman, walaupun kita senang bermain, jangan lupa tetap belajar dan mengikuti kegiatan di luar belajar sesuai kesukaan dan hobi kita. Kalau Ave bagaimana? Pesan saya untuk teman-teman, terus sayangi saudara kita, hormati guru dan orang tua kita. Kalau Ocha? Pesan saya untuk teman-teman semua, terus berprestasi, berkreasi, dan bersahabat dengan semua teman. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Jaga kesehatan ya, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Selalu cuci tangan kalau selesai di luar atau ketika ingin makan. Pokoknya jaga kesehatan, jaga kebersihan terus ya. A few moments later. Oke, kita masuk di closing ya. Nah, alhamdulillah Ais, Ave, dan Ocha lolos ke final MRC Madrasah Robotik Competition 2020 yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021 nanti. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman atau para penonton video ini? Mungkin Ocha bisa mewakili. Pesan saya untuk teman-teman semua, meski dalam masa pandemi, kita harus terus berkreasi dan berprestasi. Isi waktu luang kita dengan hal-hal yang positif. Selagi muda, bermimpilah, berkaryalah, dan berprestasi. Bersahabatlah dengan semua teman. Jadilah pemenang, jangan jadi pecundang. Sebagaimana Bung Karno pernah berkata, bermimpilah setinggi langit, kalaupun kau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Terakhir, saya Ocha, mewakili adik-adik saya, mohon support dan doanya untuk tim kami, MPRC dan MP 2020, bisa menjadi juara 1 Madrasah Robotic Competition tahun 2020 kategori Amphibious Solar Vehicle atau ASV tanggal 6-10 Januari 2021 di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Untuk semua dukungan dan doa, kami haturkan terima kasih. Semoga menjadi jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin cukup ya podcast virtual ketiga kita pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share pada siapapun yang butuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada saran tema podcast lainnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di podcast virtual lainnya ya. Dadah.